Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1211. Senior Fang Tian, sampai di mana ranahmu saat ini? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertempuran hebat sebelumnya, dia berada di tengah koma dan tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Namun bagi Fang Tian yang mampu mengalahkan Dewa Iblis Surgawi Kanuo dengan tubuhnya yang sudah lelah, pemahamannya terhadap hukum Dao Ilahi mungkin sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Fang Tian tersenyum ringan dan berkata, jika membedakannya berdasarkan alam Dao Ilahi, aku seharusnya sudah berada di alam sekilas surga saat ini. Ye Yuan menarik napas dingin ketika dia mendengar. 3 alam besar Dao Ilahi, gua mendalam, sekilas surga, dan asal. Fang Tian benar-benar memahami hukum Dao Ilahi hingga ke alam sekilas surga dengan alam setengah dewa. Bakat ini sungguh mengerikan untuk didengar. Ye Yuan saat ini sedang memahami hukum Dao Ilahi dan mengetahui kesulitan yang dihadapi. Lebih jauh lagi, Sky Distan mengatakan sebelumnya, perbedaan antara masing-masing alam utama Dao Ilahi, bahkan lebih sulit daripada jika dijumlahkan dari alam Ki esensi ke alam dewa. Tanpa dukungan alam kultivasi Dao Ilahi, keinginan untuk memahami hukum Dao Ilahi sangatlah sulit. Tapi Fang Tian sebenarnya mengandalkan kemampuan pemahamannya sendiri dan dengan kuat memahami hukum Dao Ilahi hingga batas seperti itu. Itu bisa saja dinilai aneh. Senior benar-benar tangguh. Ye Yuan mengaguminya. Ye Yuan berkata dari lubuk hatinya. Dalam 100.000 tahun ini, mungkin hanya Fang Tian saja yang mampu memahami hukum Dao Ilahi hingga tingkat seperti itu kan. Sayang sekali dia saat ini memiliki tubuh yang bobrok. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kanuo bisa menjadi sombong? Ye Yuan saat ini sedang melamun dan tiba-tiba menyadari bahwa Fang Tian dan Long Teng tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat, dan menemukan bahwa kedua orang itu menggunakan tatapan aneh untuk melihatnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, dua senior adalah. Long Teng mengomel sambil tertawa, dasar bocah, sengaja membuat jengkel orang kan. Untuk benar-benar berbicara tentang mengerikan, mungkin tidak ada seorang pun di alam ilahi ini yang dapat menandingimu kan. Fang Tian tersenyum dan berkata, orang tua ini telah berkultivasi selama beberapa puluh ribu tahun. Namun kamu baru benar-benar tenggelam dalam jalur bela diri selama 30 tahun, dan kekuatanmu sudah mendekati kekuatan Suge Kingxuan. Untuk benar-benar bersaing dalam bakat, lelaki tua ini mungkin bahkan tidak cocok untuk membawa sepatumu. Ye Yuan tertegun dan langsung tertawa sendiri dan berkata, dua senior terlalu baik. Ye Yuan tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja alam dewa sekilas surga benar-benar jauh di luar jangkauan Ye ini. Huhuhu, apakah orang tua ini masih belum mengenalmu? Long Teng berkata sambil tersenyum. Tapi saat ini, ekspresi Fang Tian menjadi serius dan dia membuka mulutnya untuk berkata, Ye Yuan, apakah kamu berencana pergi ke pegunungan God's Fall? Ye Yuan tercengang. Dia tidak menyangka kalau Fang Tian benar-benar mengetahui hal ini. Melihat ekspresi Ye Yuan, Fang Tian tersenyum dan menjelaskan, jangan lupa, orang tua ini mendirikan menara rahasia surga. Ye Yuan berkata dengan bingung. Mungkinkah senior benar-benar mampu membongkar rahasia surga? Fang Tian tersenyum dan menceritakan kejadian saat itu. Ternyata saat itu, pertempuran besar antara Fang Tian dan Dewa Iblis Surgawi Kanuo terjadi selama 9 hari 9 malam penuh. Pertempuran ini, benar-benar terjadi hingga langit terbelah dan bumi retak. Akhirnya kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Tetapi di akhir pertempuran ini, Fang Tian dan Dewa Iblis Surgawi tampaknya telah memicu Dao Surgawi, dan mereka benar-benar mengalami sedikit pemahaman. Sejak saat itu, Fang Tian dan Dewa Iblis Surgawi, keduanya sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengetahui rahasia surga. Dewa Iblis Surgawi ditekan beberapa kali, dan kekuatannya tidak pulih sepenuhnya sejak awal. Pertarungan dengan Fang Tian ini, dia bahkan sangat merusak vitalitasnya dan langsung tertidur selama beberapa puluh ribu tahun. Dan Fang Tian juga mengalami luka serius. Dia menghitung rahasia surga. Oleh karena itu, dia melarikan diri ke dunia tanpa akhir dan meninggalkan warisan pagoda surga luas, lalu memasuki pegunungan God's Fall sendiri. Fang Tian membongkar rahasia surga dan menghitung bahwa jalan hidupnya terletak di pegunungan God's Fall ini. Di pegunungan God's Fall, Fang Tian secara kebetulan bertemu secara kebetulan dan akhirnya memperpanjang keberadaannya yang lemah hingga sekarang. Kemudian, dia menghitung bahwa Dewa Iblis Surgawi akan segera muncul. Oleh karena itu,
dia juga memilih untuk meninggalkan pegunungan God's Fall, ingin mencari Dewa Iblis Surgawi. Tapi kali ini, Dewa Iblis Surgawi menjadi lebih bijaksana. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk mengorek rahasia surga. Oleh karena itu, kedua orang tersebut mulai mencocokkan kekuatan dalam kegelapan, hingga hari ini. Setelah Ye Yuan mendengarnya, dia juga menghela nafas tanpa henti. Konfrontasi yang berlangsung selama 50.000 tahun ini, titik pendaratan terakhir ada pada dirinya. Fang Tian tahu bahwa dia sudah tidak berdaya melawan Dewa Iblis Surgawi. Alasan mengapa dia memilih untuk muncul hanyalah untuk melindungi fase dalam perjalanan Ye Yuan. Bantuan ini bisa dikatakan berat. Jika bukan karena 50.000 tahun hidup Fang Tian, Ye Yuan pasti sudah mati di tangan Kanwo beberapa hari yang lalu. Maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan jejak Kanwo di alam ilahi. Lalu, apakah senior bisa mengetahui apakah perjalananku ini akan berhasil atau tidak? Kata Ye Yuan. Mengenai memasuki pegunungan God's Fall, Ye Yuan juga tidak percaya diri. Di dalam pegunungan God's Fall, terdapat terlalu banyak peluang, namun juga terlalu banyak bahaya. Pembangkit tenaga yang tewas di pegunungan God's Fall bisa dikatakan terlalu banyak untuk disebutkan. Namun kayu ilahi Kunwu berada di kedalaman pegunungan God's Fall. Terlepas dari apakah dia dapat menemukannya atau tidak, bahaya di perjalanan sudah cukup untuk membuatnya tersedak. Memiliki seseorang yang mampu meramal rahasia surga di hadapannya saat ini, Ye Yuan tidak punya alasan untuk tidak bertanya tentang nasib baik atau buruk. Tapi Fang Tian tersenyum pahit saat mendengarnya dan berkata, mengenai nasibmu, aku hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Kanwo itu juga sama, jika tidak, dia tidak perlu bersusah payah berurusan denganmu. Terlebih lagi, perjalananmu ini akan menantang Dao Surgawi. Ini bahkan lebih tidak dapat diduga. Perjalanan ini, baik atau buruk, sulit diprediksi. Segala sesuatu mengenai Ye Yuan, Fang Tian, dan Kanwo sama-sama tidak dapat dihitung seluruhnya. Adapun peringkat 10 Raja Ilahi Agung, Fang Tian juga menentukannya melalui metode yang lain. Kekuatan Ye Yuan tidak bisa ditebak sama sekali. Peringkat yang dia berikan pada Ye Yuan berada di urutan keempat, tapi Ye Yuan hampir menghabisi Su Ge Qingxuan. Ini adalah ketidakpastian yang Ye Yuan rasakan. Ye Yuan merasa agak kecewa. Namun ada sedikit tambahan kekhawatiran terpendam terhadap berhasil tidaknya perjalanan ini. Ye Yuan, perjalanan ini terlalu berbahaya, kamu sebaiknya tetap tinggal di klan naga dan berkultivasi dengan pahit. Saudara Fang punya waktu 30 tahun sekarang. Dia bisa menakuti Kanwo, aku yakin dia juga tidak akan berani bertindak sembarangan. Kali ini cukup bagimu untuk memahami hukum Dao Ilahi, desak Long Teng. Bahkan Fang Tian tidak bisa menebak nasib baik atau buruk. Ini menandakan bahwa risiko perjalanan Ye Yuan terlalu besar. Di dalam pegunungan God's Fall, segala sesuatu memiliki kemungkinan untuk terjadi. Bahkan jika kamu adalah mandat putra langit. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada kemungkinan, tentu saja saya tidak ingin mengambil risiko ini. Tapi sekarang sudah begini, aku tetap harus pergi ke pegunungan God's Fall. Fang Tian juga mengangguk dan berkata, Kanwo tidak akan memberi kita waktu 30 tahun. Dalam kondisinya saat ini, mungkin tidak lama lagi, dia akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Terlebih lagi, pemahamanku tentang dia, ketika waktu berlalu, dia pasti bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Waktu Ye Yuan terlalu sedikit. Hanya saja, Ye Yuan, bisakah kamu memberitahuku untuk apa tujuanmu ingin pergi ke pegunungan God's Fall? Dia hanya bisa menghitung bahwa Ye Yuan ingin pergi ke pegunungan God's Fall. Namun untuk melakukan apa tepatnya, dia tidak bisa mengetahuinya sedikit pun. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, langsung menceritakan secara singkat masalah pil penentang Dao. Setelah Fang Tian dan Long Teng mendengarnya, mereka berdua menarik napas dingin. Bahkan Long Teng pun tidak mengetahuinya. Ye Yuan, aku tahu bahwa pencapaian alkimia Daomu sangat tinggi. Tapi, dalam keadaan di mana Dao Surgawi hilang, mustahil bagimu untuk menerobos ke alam dewa. Jika kamu bisa sukses, para senior pasti sudah lama sukses. Terlebih lagi, bahkan jika kamu berhasil menyempurnakan pil penentang Dao, tanpa ki mistik membanjiri tubuh, kamu juga tidak dapat mencapai alam dewa. Kata Fang Tian. Ingin mencapai alam dewa, ki mistik yang membanjiri tubuh adalah langkah yang sangat diperlukan. Namun, di alam ilahi saat ini, keberadaan ki mistik sudah lama tidak diketahui. Sekalipun pil penentang Dao Ye Yuan benar-benar memiliki efek menentang langit, tanpa ki mistik membanjiri tubuh, pada akhirnya itu juga akan sia-sia. Oleh karena itu,
Fang Tian dan Long Teng, keduanya, tidak optimis terhadap Ye Yuan. Dalam pekamugan mereka, Ye Yuan memanfaatkan waktu berharga ini untuk mengolah dan memahami hukum Dao ilahi adalah jalan yang benar. Tapi Ye Yuan jelas tidak berpikir demikian. Senior, Kanuo tidak akan memberi kita banyak waktu. Terlebih lagi, ingin membunuh Kanuo, setidaknya aku harus memahami alam dewa asal. Tetapi bahkan jika aku memahami alam dewa asal, aku juga tidak punya jaminan untuk membunuh Kanuo. Oleh karena itu, pegunungan Godsfall adalah satu-satunya pilihanku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana Fang Tian dan Long Teng membujuknya, itu juga tidak akan berubah. Terlebih lagi, Ye Yuan merasa penilaiannya tidak salah. Dia hampir membunuh Yue Ji, sepenuhnya karena Yue Ji sangat lemah. Tapi Kanuo sudah tidak jauh dari pemulihan ke puncaknya. Meskipun dia akan mengalami banyak keterbatasan, dia masih merupakan eksistensi terkuat di alam ilahi. Bahkan jika Ye Yuan memahami hukum Dao alam dewa-dewa asal, sangat sulit untuk membunuhnya juga. Ingin menghadapi Kanuo, hanya ada satu jalan yang harus diambil. Itu adalah, menerobos ke alam dewa. Saat itu, seseorang dari klan naga datang untuk melapor. Raja Surgawi Bulu Roh datang berkunjung. Teng Yun menyampaikan kepada mereka sebuah berita yang tidak terduga. Bencana iblis akhirnya meletus. Tetapi, kekuatan ras iblis telah melampaui ekspektasi semua orang. 7 tanah super suci lainnya di luar balai pengobatan raja, 4 jatuh ke tangan musuh sekaligus. Keempat tanah super suci ini menjadi wilayah ras iblis dalam beberapa hari. Sekte pedang surgawi sudah lama ada hanya dalam nama saja. Kota suci juga tidak memiliki aktivitas apapun sampai sekarang. Yang tersisa sebenarnya hanyalah satu tanah super suci. Tanah super suci yang satu ini jelas sudah terhuyung-huyung. Bagaimana ia bisa melawan kavaleri ras iblis? Dengan cara ini, alam ilahi memiliki hampir sepertiga wilayah, yang berakhir sebagai wilayah yang diduduki oleh ras iblis. Mendengar berita ini, semua orang sangat terkejut. Kanuo sudah lama mengubur banyak bidak catur demi hari ini. Sekarang setelah meletus sekaligus, hal itu mengejutkan semua orang. 8 tanah suci super besar ini kurang lebih telah mendengar tentang masalah ras iblis. Tapi mereka mungkin tidak mengambil hati sama sekali. Hingga hari ini, bencana iblis meletus, langsung menyapu lebih dari separuh alam ilahi dengan momentum seperti gemuruh guntur yang tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk menutup telinga. Meskipun alam ilahi masih memiliki banyak kekuatan tersembunyi, intinya masih dengan 8 tanah suci super besar sebagai intinya. Tapi sekarang, 8 tanah suci super besar hampir semuanya runtuh, membuat seluruh seniman bela diri alam ilahi tercengang sekaligus. Fang Tian menghela nafas dan berkata, sepertinya beberapa ribu tahun bersilangan pedang, lelaki tua ini benar-benar dikalahkan. Aku tidak menyangka kalau Kanuo diam-diam sudah mengembangkan kekuatannya sedemikian rupa. Ye Yuan menghiburnya, prestasi senior tidak terletak di sini. Jika bukan karena senior yang menimbulkan rasa takut padanya selama beberapa ribu tahun, Kanuo tidak perlu bersikap tertutup seperti itu. Kemungkinan besar, bencana iblis sudah lama terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Beberapa hal tidak bisa dihindari. Satu-satunya rencana sekarang adalah bagaimana melawan serangan ras iblis dan tidak menyalahkan diri sendiri. Fang Tian sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Banyak hal terjadi karena memiliki niat tetapi kurang kekuatan. Hanya dengan mengandalkan Raja Bulu Roh Ilahi, sulit untuk mendukung situasi secara keseluruhan. Apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Saudara Fang, kalau sudah begini, membicarakan hal ini juga tidak ada gunanya. Sebaiknya kita berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana kita harus menangani invasi ras iblis, kata Long Teng. Fang Tian menghela nafas dan berkata, dalam keadaan seperti ini, sudah tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan wajahku. Saya yakin Kanuo juga tidak akan muncul dengan mudah. Dia dan saya sudah memiliki pemahaman yang mendalam. Sebelum memiliki jaminan mutlak, sebaiknya kita menunggu dan melihat. Ye Yuan, aku sudah lelah secara mental dan fisik sekarang. Posisi Master Gerbang Mistik ini, akan diserahkan kepadamu. Ye Yuan tersenyum pahit saat mendengarnya dan berkata, senior, kamu. Terhadap tindakan Fang Tian yang mengabaikan tanggung jawabnya, Ye Yuan merasa tidak berdaya. Dalam keadaan Fang Tian saat ini, memang tidak pantas untuk menunjukkan wajah lagi. Setelah dia memimpin perang ini, dia juga memang memiliki kemauan, namun kurang memiliki kekuatan. Fang Tian tersenyum dan berkata, orang tua ini mengetahui niatmu. Tapi situasi seperti ini saat ini,
harus ada seseorang yang mengambil tindakan dan memimpin situasi umat manusia dan ras iblis secara keseluruhan. Jika tidak, kedua ras tersebut akan terjerumus seperti air yang mengalir deras dan menempuh jarak ratusan mil. Mungkin tidak lama lagi, seluruh alam ilahi akan sepenuhnya dikuasai oleh musuh. Jika gerbang mistik ini memiliki orang kedua untuk diambil alih, saya juga tidak akan datang mencarimu. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, baiklah. Maka Ye Yuan tidak akan menolak tanggung jawab lagi. Hanya saja, saya harap kakak Teng tidak mengambil tindakan terlalu keras. Dia tahu bahwa Teng Yun mengikuti Fang Tian untuk waktu yang lama. Tapi posisi master gerbang mistik ini, Fang Tian menyerahkannya padanya. Wajar dan masuk akal jika dia harus meminta maaf kepada Teng Yun. Teng Yun tersenyum dan berkata, Teng ini bodoh dan mencapai kesimpulan setelah memeriksa diriku sendiri bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab besar ini. Tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan posisi master ini selain kamu. Ye Yuan tidak memiliki banyak pemahaman terhadap organisasi gerbang mistik ini. Tentu saja bukan hanya Ye Yuan saja. Mayoritas orang di alam ilahi belum pernah mendengar tentang organisasi gerbang mistik ini. Ye Yuan hanya tahu bahwa orang yang memiliki token peringkat mistik tampaknya memiliki status yang sangat tinggi. Tapi ketika Ye Yuan melihat 5 orang di depannya, dia langsung tercengang. Raja Ilahi Bulu Roh, Raja Ilahi Bela Diri Jiwa, Raja Ilahi Buku Surgawi, Raja Ilahi Jarak Jauh, dan Raja Ilahi Angin Mendalam. Kelima orang ini sebenarnya adalah 5 penguasa mistik agung gerbang mistik. Di antara 10 Raja Ilahi Agung, sebenarnya ada setengahnya yang merupakan anak buah Fang Tian. Kekuatan ini bisa dikatakan menempati setengah wilayah alam ilahi. Ye Yuan sendiri juga tidak menyangka kalau 5 Raja Ilahi Agung ini suatu hari nanti akan menjadi bawahannya. Selain 5 Raja Ilahi Agung, kekuatan gerbang mistik juga jauh lebih besar dari yang Ye Yuan bayangkan. Hanya puncak kekuatan mistik kekosongan yang dipersiapkan oleh Fang Tian berjumlah beberapa lusin. Adapun para ahli tingkat awal alam mistik kekosongan dan alam Raja Ilahi, jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan. Meskipun jumlah ini masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan ras iblis, namun itu sudah sangat mengejutkan Ye Yuan. Sepertinya Fang Tian benar-benar membuat banyak persiapan demi hari ini. Hanya saja begitu banyak powerhouse yang dipelihara oleh Fang Tian selama ribuan tahun dengan kerja keras. Dia memberinya gerbang mistik bahkan tanpa mengedipkan mata. Sikap ini sungguh mengagumkan. Kalian semua benar-benar menyembunyikan diri dariku. Ye Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Huhuhu, percuma juga memberitahumu lebih awal. Belum terlambat juga untuk kamu mengetahuinya sekarang. Tapi sekarang, kami harus memanggilmu Master juga. Zong ini tidak pernah menyangka bahwa pertumbuhanmu akan begitu cepat. Kata Raja Ilahi Bela Diri Jiwa Zong Zizhen sambil tertawa. Kelima orang ini, Ye Yuan tentu saja mengenal mereka. Orang yang memiliki hubungan terbaik adalah Raja Ilahi Bulu Roh dan Raja Ilahi Bela Diri Jiwa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, masalahnya terakhir kali, masih harus berterima kasih kepada saudara Zong. Apa yang Ye Yuan maksudkan adalah masalah tanah suci Crimson Afterglow. Hanya soal mengangkat tanganku, kata Zong Zizhen dengan dingin. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, ekspresi Ye Yuan berubah serius dan berkata, saudara-saudaraku, bencana besar ras iblis sedang menimpa kita sekarang. Karena Ye ini menggantikan posisi master ini, saya harus lebih mengandalkan para senior semua untuk mendapatkan dukungan di masa depan. Saat ini, bencana ras iblis meletus. Serangan ras iblis tidak dapat dihentikan. Pertarungan pertama gerbang mistik kita harus dilakukan dengan indah. Patriark, ada orang dari Istana Surgawi Fajar datang dari arah timur. Orang yang memimpin tampaknya adalah tuan istana mereka, Qin Tianan. Patriark, juga ada orang yang mengejar dari arah barat. Sepertinya dari Sekte Ziwei. Patriark, berita buruk datang bertubi-tubi. Patriark Sekte Ethereal, Lu Zizeng, belum pernah begitu putus asa sebelumnya. 8 kekuatan besar super sebenarnya hanya ditinggalkan oleh mereka dalam sekejap mata. Sekte Ethereal masih bertempur dengan Kota 7 Absolut dan Istana Surgawi Fajar sebelumnya untuk wilayah yang ditinggalkan oleh Balai Pengobatan Raja yang hancur. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, 4 tanah suci super besar semuanya menjadi wilayah ras iblis. Ketika berita itu datang, Lu Zizeng merasa angin dingin menerpa punggungnya. Karena 4 tanah suci besar ini, seluruh para penguasa suci, sebenarnya semuanya telah menjadi budak ras iblis, menjadi orang-orang suruhan di tangan ras iblis.
Keempat penguasa suci besar itu sebenarnya membawa para ahli terkuat dari sekte mereka dan meluncur ke arah sekte etiril dari segala arah. Untungnya, dia bereaksi cepat dan segera meninggalkan wilayah mereka, sebelum melarikan diri dari kepungan empat tanah suci super besar. Apapun fondasinya, apapun kartu truf, semuanya tidak ada artinya di hadapan kekuatan mutlak. Tapi pada saat ini, empat tanah suci super besar ini sudah mengejar. Lebih dari itu, semuanya adalah para penguasa suci yang pergi berperang secara pribadi. Dia masih bisa menghadapi satu, tapi bagaimana bisa dia melawan empat penguasa suci besar? Apa sikap keluarga Su? Sudah sampai titik ini, bisa jadi mereka masih ingin menjalani hidup yang tertutup. Lu Zizeng menggeram dengan marah. Kemarahannya hampir membakar ke langit. Mengamuk alam ilahi, sebenarnya tidak ada jalan keluar baginya lagi. Setelah mengungsikan sekte, hanya ada dua tempat yang bisa dia tuju. Satu adalah wilayah iblis, dan yang lain adalah tempat pengasingan empat keluarga besar. Setelah pertimbangan matang, Lu Zizeng masih memutuskan untuk mundur ke wilayah keluarga Su dari empat keluarga besar. Mereka yang bukan dari satu ras pasti tidak dari satu hati dan pikiran. Ras manusia dan ras iblis sejak dulu tidak pernah memiliki banyak interaksi. Pada saat ini, jelas masih ras manusia yang sedikit lebih bisa diandalkan. Tapi siapa yang tahu bahwa mereka sudah mengirim beberapa kelompok orang ke keluarga Su, tapi sikap keluarga Su selalu ambigu dan tidak memberikan jawaban pasti. Dengan pulang pergi seperti ini, waktu terbaik mereka untuk melarikan diri juga tertunda. Dalam sekejap, pasukan besar empat tanah suci besar itu hampir akan membungkus mereka seperti roti lapis. Lu Zizeng tidak pernah bermimpi bahwa sudah mencapai titik kritis hidup dan mati, keluarga Su sebenarnya hanya diam dan tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka hanya bisa peduli pada diri mereka sendiri dan mengabaikan orang lain? Patriark, wakil Patriark Feng telah kembali dari keluarga Su. Tiba-tiba, seseorang maju untuk memberi laporan. Wajah Lu Zizeng berbinar, dan dia buru-buru berkata, cepat, cepat biarkan dia datang. Tunggu, aku akan pergi sendiri. Bagaimana mungkin Lu Zizeng masih menunggu dengan sabar? Dia berlari keluar dengan cepat. Melihat wakil Master Sekte Feng Tao, Lu Zizeng buru-buru bertanya, bagaimana kabarnya? Apa yang dikatakan keluarga Su? Ekspresi Feng Tao sangat jelek, dan dia berkata dengan canggung, keluarga Su berkata, Suaka tidak apa-apa, tapi nama Sekte Etiril akan dihapus dari buku mulai sekarang, dan bergabung ke dalam keluarga Su, menjadi cabang dari keluarga Su. Apa? Mereka terlalu menindas orang. Lu Zizeng menghentakkan kakinya karena marah, ketenangan masa lalu telah lama dilemparkan keluar surga ke-9 olehnya. Ini hanyalah menjarah rumah yang terbakar. Menurut ketentuan keluarga Su, ajaran Dao Sekte Etiril akan mati mulai saat ini. Terlebih lagi, dia, Master Sekte ini, mungkin cepat atau lambat akan ditelan oleh keluarga Su. Pemikiran angan-angan ini benar-benar diperhitungkan dengan sangat baik. Tidak bagus, Master Sekte. Semua jalur mundur kita sudah terputus. Saat ini, kita hanya memiliki keluarga Su, jalan yang bisa diambil ini. Tiba-tiba seorang bawahan datang untuk memberikan laporan. Ekspresi Lu Zizeng menjadi sepucat kertas. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, ayo, setujui persyaratan keluarga Su dulu. Masuk lalu bicara. Pada saat ini, 4 pusat kekuatan besar dari Tanah Suci Super telah menyerbu. Lu Zizeng tidak punya pilihan dan hanya bisa mundur sambil bertarung. Jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Hati Lu Zizeng meneteskan darah. Dia berpikir dalam hatinya, setelah bencana hari ini berlalu, dia pasti akan menemukan keluarga Su untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saat ini, keluarga Su sudah menunggu dalam barisan pertempuran penuh. Bagaimanapun, 4 pusat kekuatan besar dari Tanah Suci Super bukanlah lelucon. Bukan hanya keluarga Su, pembangkit tenaga dari 3 keluarga lainnya juga berkumpul di sini. Su Guangyin, kursi ini menyetujui persyaratanmu. Cepat buka arai besar pelindung klan dan biarkan kami masuk. Lu Zizeng berkata dengan suara yang jelas. Kepala keluarga Su, Su Guangyin, adalah tokoh dikdaya mistik kekosongan yang telah menyentuh hukum Dao ilahi. Dia berkata dengan suara yang jelas, kamu bersumpah pada sumpah Dao surgawi terlebih dahulu. Jika dilanggar, sekte eterealmu akan mati secara mengerikan dari atas ke bawah. Ketika Lu Zizeng mendengar kata-kata ini, darah panas mengalir ke kepalanya, dan dia hampir pingsan.
Sekelompok orang ini benar-benar tidak mau berkomitmen sampai mendapat kepastian. Mereka sangat menyukai warisan Sekte Ethereal. Bagaimana cara ini menyelamatkan orang? Su Guangyin, aku akan menemui pamanmu. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bahkan jika Sekte Ethereal kami benar-benar dimusnahkan hari ini, kami juga tidak akan merendahkan kalian semua demi kepentingan keseluruhan. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Sumu akan memberikan pertanggungjawaban kepada seniman bela diri alam ilahi. Lu Zizeng menjadi sangat marah dan memuntahkan seteguk darah. Tapi Su Guangyin tertawa dingin dan berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Ketika 8 tanah suci super agungmu secara kejam menyalahgunakan kekuasaanmu, kapan kamu pernah memikirkan keluarga besar kami? Sekarang setelah kamu menemui kesulitan, kamu tahu cara mencari perlindungan bersama kami. Huhuhu, bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Lu Zizeng mengatupkan giginya dan berteriak, murid-murid Sekte Ethereal, dengarkan. Keluarga Su tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil, melemparkan batu ke dalam sumur, hanya diam ketika orang lain berada dalam bahaya. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati di depan gerbang mereka dan menggunakan jiwa kita yang telah meninggal untuk mengutuk mereka agar mati dengan cara yang mengerikan. Pasukan besar Sekte Ethereal terpaksa menemui jalan buntu saat ini. Masing-masing dari mereka malah terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh. Sudah tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk berlindung di dunia ini. Sepertinya selain bertarung sampai mati, jalan yang satu ini, mereka sudah tidak punya jalan lagi untuk diambil. Bahkan binatang buas yang terperangkap pun akan melakukan perlawanan mati-matian, apalagi manusia. Pembangkit tenaga Sekte Ethereal semuanya melonjak dengan aura brutal dan sebenarnya ingin membalas dengan pembantaian. Hahaha, Lu Zizeng, aku menyarankanmu untuk menyerah tanpa perlawanan dan menjadi budak iblis Tuan Dewa Iblis. Tuan Dewa Iblis akan memberimu manfaat yang tak terhitung jumlahnya, kata penguasa Istana Itana Fajar Surgawi, Qin Tianan, sambil tertawa keras. Lu Zizeng, kamu masih bisa bertobat sekarang dan diselamatkan, kata Patriark Sekte Ziwei. Ekspresi Lu Zizeng berkedip-kedip tanpa henti, kaget dengan pengkamugan di depannya. Orang-orang ini sebenarnya sudah terjatuh sejauh ini. Dia tidak ingin menjadi zombie berjalan yang pikiran dan tubuhnya diperbudak. Menjadi seperti ini, dia lebih baik mati. Bunuh. Lu Zizeng tidak ragu sedikit pun, segera maju ke depan. Tapi saat mereka bertukar pukulan, Lu Zizeng menemukan ada yang tidak beres. Lawannya adalah Qin Tianan, tetapi kekuatan Qin Tianan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya saat ini sepertinya tidak kalah dengan 10 Raja Ilahi Agung juga. Qin Tianan mengangkat tangannya dan memberikan telapak tangan, langsung memukul Lu Zizeng hingga terbang. Hahaha, semut. Melihat itu, jika kamu menyerah kepada Tuan Dewa Iblis sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan, kata Qin Tianan sambil tertawa lebar. Lu Zizeng mengertakkan gigi dan berkata, kamu teruslah bermimpi. Membuatku menjadi sepertimu, aku lebih baik mati. Tidak ada sedikit pun belas kasihan di mata Qin Tianan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, maka kamu bisa pergi dan mati. Selesai berbicara, telapak tangan Qin Tianan ditampar. Lu Zizeng menutup matanya, menunggu kematian dengan menyakitkan. Namun telapak tangan ini membutuhkan waktu lama untuk mendarat. Ketika dia membuka matanya untuk melihat, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Mendalam, Raja Ilahi Angin yang mendalam. Raja Ilahi Jarak Kekosongan. Lu Zizeng tidak pernah membayangkan bahwa kedua Raja Ilahi Agung ini akan benar-benar turun pada saat terakhir dan menyelamatkan Sekte Ethereal mereka. Lu Zizeng, kamu tidak buruk. Punya sedikit nyali, kata Raja Ilahi Angin yang mendalam, Wang Yifan. Lu Zizeng sangat berterus terang dan berkata, jika aku menjadi seperti mereka, aku lebih baik mati. Baiklah, serahkan beberapa di antaranya padaku. Selebihnya, kamu seharusnya tidak mendapat masalah kan? Raja Ilahi Jarak Kekosongan, Yixing, membuka mulutnya dan berkata. Wajah Lu Zizeng berubah menjadi ganas, dan dia berkata, tentu saja tidak ada masalah. Berbalik, Lu Zizeng menyerbu ke kerumunan. Hehehe, Raja Ilahi Angin yang mendalam, Raja Ilahi Jarak Jauh. Kalau sebelumnya, kami benar-benar tidak berani memprovokasi kalian. Tapi sekarang, apa yang bisa kalian andalkan? Qin Tianan berjalan dengan ceroboh. Apa yang kami andalkan, kamu akan segera mengetahuinya. Suara acuh tak acuh Raja Ilahi Jarak Kekosongan terdengar, sosoknya tiba-tiba menghilang.
Pemahaman Raja Ilahi jarak kekosongan mengenai hukum tata ruang sangatlah mendalam. Dalam radius tertentu, dia bisa terbang melintasi ruang angkasa sesuka hatinya. Oleh karena itu, dia dikenal sebagai jarak kekosongan. Dari tingkat tertentu, dia sangat mirip dengan seni teleportasi Ye Yuan yang lebih hebat. Tapi, berbicara tentang teknik gerakan, dia lebih kuat dari Ye Yuan. Ketika keempat raksasa besar melihat pemkamugan ini, pupil mata mereka tanpa sadar mengerut, dan mereka secara naluriah menjadi waspada. Masih ada aku. Jangan hanya peduli untuk menjaganya. Raja Ilahi Angin yang mendalam tersenyum tipis, badai muncul entah dari mana. Satu demi satu, angin kencang seperti pedang menerjang ke arah 4 orang itu. Keempat orang itu juga sangat kuat, masing-masing menunjukkan kemampuan ilahi mereka, dan benar-benar terlibat dalam pertarungan dengan 2 Raja Ilahi Agung. Meskipun ada 2 Raja Ilahi Agung yang bergabung, pada akhirnya Sekte Ethereal masih kalah jumlah. Mereka mempunyai keinginan untuk membunuh musuh, namun jumlah mereka sangat dirugikan. Untuk beberapa waktu, korban jiwa sangat menyedihkan. Tepat pada saat ini, beberapa ratus sosok mendekat dari jauh, kecepatan mereka sangat cepat, bergabung dalam pertarungan kelompok dengan sangat cepat. Beberapa ratus orang ini, yang terlemah juga merupakan puncak Raja Ilahi. Setelah mereka bergabung dalam pertarungan kelompok, perubahan besar segera terjadi pada situasi pertempuran. Bergabungnya begitu banyak tokoh dikdaya di alam mistik kekosongan merupakan kekuatan yang luar biasa. Meskipun ada 10 powerhouse alam Raja Ilahi Agung yang datang untuk menekan, jika tidak, itu benar-benar tidak dapat diselesaikan. Meskipun beberapa ratus orang ini sedikit, mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba dan mulai membantai secara sembarangan. Ketika 4 keluarga besar melihat pemkamugan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Siapakah orang-orang ini? Kapan begitu banyak pembangkit tenaga alam mistik kekosongan benar-benar muncul di alam ilahi? Wajah Su Guangyin berubah saat dia berkata, "Kalian, lihat, lengan orang-orang ini semuanya diikat dengan sehelai pita sutra, di atasnya tertulis kata, mistik. Sepertinya mereka berasal dari sekte yang sama," kata kepala keluarga Fang. "Kami sebenarnya tidak tahu bahwa alam ilahi masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jumlah mereka semua sudah cukup untuk menyapu faksi manapun." Kepala keluarga Cheng bergidik ketakutan ketika dia melihat para tokoh dikdaya mistik kekosongan ini. Kita harus tahu bahwa pembangkit tenaga mistik kekosongan di Tanah Suci Super hanya berjumlah 3 hingga 5 orang. Mereka yang memiliki lebih sedikit juga hanya 9 atau 10. 4 keluarga besar memiliki dasar yang kuat. Tiap keluarga juga hanya memiliki 11 atau 12 tokoh dikdaya mistik kekosongan. Tapi faksi misterius di depan mata mereka ini ternyata memiliki ratusan tokoh dikdaya mistik kekosongan. Ini keterlaluan. Saudara Su, saya merasa kita tidak bisa lagi menonton dari puncak bukit sementara kedua harimau itu bertarung. Dalam pekamuganku, para tokoh dikdaya mistik kekosongan ini sebenarnya hanya diperintahkan seperti prajurit biasa. Pasti ada powerhouse yang lebih kuat di belakang mereka. Jika kita masih melihat dengan tangan terlipat, sulit untuk menjamin bahwa faksi misterius ini tidak akan menemukan masalah dengan 4 keluarga besar kita. Kata kepala keluarga Hu dengan alis berkerut. Su Guangyin menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara keras, "Buka formasi. Hadapi musuh." Keempat keluarga besar itu terkejut dengan kekuatan para tokoh dikdaya gerbang mistik, dan tidak lagi berani mengurung diri di dalam cangkang kura-kura mereka, dan segera menyerbu keluar. Dengan bergabungnya mereka, pertempuran besar ini menunjukkan tren yang lebih sepihak. Bagaimanapun, fondasi kekuatan 4 keluarga besar bahkan lebih kuat dari Tanah Super Suci. Hanya saja mereka biasanya tidak mengungkapkan apapun. Ketika Lu Zizeng melihat pemkamugan ini, dia tidak dapat menahan senyum dingin dan berkata, "Penjahat tercela yang melihat ke arah mana angin bertiup." 4 keluarga besar hanyalah aib bagi umat manusia. Dia tidak menyembunyikan suara ini. Semua orang mendengarnya. Ekspresi Su Guangyin berubah, tapi dia menahannya dan tidak marah. Pada saat ini, Raja Ilahi Angin yang mendalam dan Raja Ilahi Jarak Kekosongan telah sepenuhnya menekan keempat raksasa itu. Pertarungan seniman bela diri lainnya juga menjadi tidak ada artinya sedikit pun karena penambahan powerhouse gerbang mistik dan 4 keluarga besar. Namun pada saat ini, perubahan mendadak terjadi lagi. Di Cakrawala, awan iblis yang bergulung tiba-tiba menyerbu ke sini. Sebenarnya itu adalah pasukan besar ras iblis yang bergegas mendekat. Energi jahat yang melonjak itu membuat ekspresi orang berubah saat melihatnya.
Sosok yang kuat merobek udara dan tiba, melihat kedua Raja Ilahi Agung yang saat ini berada dalam panasnya pertempuran, membuka mulutnya, dan berkata, bunuh mereka semua untuk kursi ini. Sosok ini tak lain adalah Dewa Iblis, Jialan. Pada saat ini, Dewa Iblis Jialan sudah sepenuhnya memulihkan kekuatannya, energi jahat melonjak, tampak sangat menakutkan. Apa yang dia bawa juga merupakan pembangkit tenaga ras iblis, masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Mereka sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga gerbang mistik. Tubuh fisik dari pusat kekuatan ras iblis sangat tangguh. Selain itu, korosi energi jahat terhadap seniman bela diri sangat hebat. Seniman bela diri dari dunia yang sama-sama sekali tidak mampu menghadapi pembangkit tenaga ras iblis. Karena tidak ada pilihan, para pembangkit tenaga gerbang mistik itu semuanya membentuk kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, dan mereka berurusan dengan iblis bersama-sama. Melihat pengkamugan ini, Lu Zizeng, serta Su Guangyin, ekspresi pembangkit tenaga ini semuanya berubah drastis. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari ras iblis. Pasukan yang sangat kuat, bagaimana cara melawannya? Situasi awalnya sepihak sebenarnya berbalik sekali lagi karena penambahan pasukan ras iblis ini. Namun, yang membuat semua orang merasa tertahan di dalam hati mereka, tetaplah Dewa Iblis Jialan, yang berdiri di langit dengan mata berbinar. Auranya terlalu kuat, kuat hingga membuat semua orang putus asa. Hahaha, manusia bodoh, berani menentang ras iblis tertinggiku. Kursi ini akan mengirim kalian semua menuju ke sini. Jialan tiba-tiba tertawa. Serangan mengerikan sudah terjadi di tengah akumulasi kekuatan. Belum mengambil tindakan dan semua manusia yang kuat merasa hati mereka menjadi dingin. Tingkat keberadaan seperti itu sama sekali tidak mampu mereka tahan. Serangan Jialan dilancarkan dengan berani, tanpa keraguan sedikit pun. Setelah keterampilan membunuh dengan efek area luas ini mendarat, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan terluka atau terbunuh. Mengenai kematian para budak iblis itu, Jialan tidak peduli sama sekali. Hahaha, semuanya masuk neraka. Jialan berkata sambil menyeringai mengerikan. Raungan naga yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Pada saat kritis, Ye Yuan akhirnya bergegas, menyelesaikan serangan mematikan ini. Pembangkit tenaga seperti Dewa Iblis Jialan bukanlah orang biasa yang mampu menghadapinya. Bahkan jika domainnya ditekan di puncak tingkat 9, teknik bela diri Dao Ilahi miliknya juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Jialan, lawanmu adalah aku. Ye Yuan mengkamuk Jialan dan berkata dengan dingin. Namun kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba tidak menggerakkan Jialan sedikit pun. Dia mengkamuk Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, hahaha, nak, kamu tumbuh dengan sangat cepat. Saya masih ingat ketika saya baru saja melihatmu, kamu hanyalah seorang pemula di alam pencerahan surga. Sekarang, kekuatanmu sebenarnya sudah bisa bersaing dengan kursi ini. Namun, tentang kamu yang masuk ke dalam jebakan, kursi ini masih sangat menyambutnya. Hahaha. Jialan tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak memperhatikan Ye Yuan. Tepat pada saat ini, 2 sosok muncul tiba-tiba. Aura pada mereka sebenarnya tidak sedikit pun di bawah aura Jialan. Hahaha, Ye Yuan, apakah menurutmu kita akan bertengkar? Tujuannya sebenarnya adalah bukan orang-orang ini, sampah semacam ini. Tujuan kami sejak awal adalah kamu. Dewa Iblis Jialan tertawa terbahak-bahak. Mengenai Ye Yuan yang jatuh ke dalam pengepungan yang berat, hatinya sangat senang. Dia telah menderita beberapa kekalahan besar berturut-turut di tangan Ye Yuan dan sudah lama membenci Ye Yuan, berharap dia bisa menguliti dan menelannya hidup-hidup. Kali ini, kesempatan akhirnya datang. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, ternyata anjing-anjing di bawah Kanuo bukan hanya kamu saja. Senyuman di wajah Jialan tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan marah, mulutmu itu, kursi ini pasti akan merobeknya. Ada total 6 dewa iblis besar di bawah 2 penguasa. Kali ini, semuanya pindah demi kamu. Bocah, kali ini tidak ada jalan keluar dari malapeta kamu. Jauh dari sana, 3 sosok lainnya muncul. Ketiga dewa iblis itu hanya menonton dari jauh seperti ini dan sepertinya tidak memiliki niat untuk maju membantu. Mata Ye Yuan sedikit terangkat dan dia berkata, sepertinya Yue Ji, penyihir tua itu, bergandengan tangan dengan Kanuo. Penemuan ini membuat Ye Yuan agak terkejut. Dia sudah menebak sebelumnya bahwa alasan mengapa Yue Ji akan memulihkan kekuatannya sendirian di Sekte Moon Hall, kemungkinan besar karena dia berselisih dengan Kanuo.
Dia tidak menyangka mereka benar-benar bergabung sekarang. Hanya saja Yueji terluka parah olehnya, sepertinya tidak mudah untuk pulih dalam waktu singkat. Sebaliknya, 6 dewa iblis besar ini sebenarnya semuanya berada di bawah komando Kanuo. Untuk menghadapinya, Kanuo mengirim ke 6 dewa iblis keluar. Itu benar-benar sebuah langkah besar. Berat, sadarlah. Hari ini, bahkan Kaisar Langit tidak bisa menyelamatkanmu. Jialan berkata sambil menyeringai mengerikan. Jialan, berbicara omong kosong dengannya untuk apa? Bunuh saja dia segera. Serius, berurusan dengan bocah nakal yang bahkan bukan Raja Ilahi Puncak sebenarnya membutuhkan kita berenam untuk bergerak. Dewa iblis lainnya berkata dengan tidak sabar. Jadi, tutup mulutmu untuk kursi ini. Jangan lupa, pertempuran ini, kalian semua harus mendengarkan perintah kursi ini. Kekuatan bocah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika kamu meremehkannya, kamu akan menderita kerugian besar, kata Jialan. Masalah Yueji yang hampir terbunuh tidak menyebar secara internal dalam ras iblis. Dewa iblis surgawi adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata para iblis. Hal tercela semacam ini, tentu saja tidak mungkin diumumkan secara eksternal. Oleh karena itu, Jiadi dan para dewa iblis ini tidak mengetahui masalah Yueji. Mereka juga baru saja keluar dari pengasingan dan tidak mengetahui teror Ye Yuan. Dalam pekamugan mereka, bagaimana mungkin manusia Raja Ilahi tahap awal layak dianggap serius? Hehehe, Jialan, kamu terlalu lama ditekan dan benar-benar menjadi penakut seperti tikus. Bocah ini, kursi ini bisa menghantamnya sampai mati dengan satu tamparan. Berandal itu benar-benar memobilisasi semua orang dan memanggil kita semua ke sini. Jiadi berkata dengan nada menghina. Sikap Jiadi juga membuat Jialan sangat marah. Dia tertawa dingin dan berkata, baiklah, kita semua tidak mengambil tindakan. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Hehehe, lihat saja. Jiadi sangat menghina dan menyerang dengan acuh tak acuh. Energi jahat yang menusuk dingin berubah menjadi cakar hitam besar yang menyambar ke arah Ye Yuan. Cakar yang tampaknya ceroboh itu ternyata sangat kuat. Ye Yuan merasa seluruh ruang sepertinya terkunci. Tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Saat Jialan melihat pengkamugan ini, sedikit senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Sebenarnya bukan hanya Jiadi saja. Orang-orang lain juga sangat meremehkan Ye Yuan. Hanya saja mereka tidak mengungkapkannya. Karena tidak membiarkan mereka merasakan kekuatan Ye Yuan, mereka tidak tahu betapa menakutkannya Ye Yuan. Dia sedikit banyak mengetahui kekuatan Ye Yuan saat ini. Ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Tetapi, bagi Ye Yuan saat ini, cara ini tidak dianggap apa-apa. Tubuhnya bergetar sedikit dan melepaskan pengekangan ini. Pada saat yang sama, telapak tangan penghancur surga naga melingkar muncul dengan suara gemuruh yang menggila. Telapak tangan ini mengejutkan seluruh dunia. Sungguh luar biasa Raja Ilahi melampaui surga. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Tidak heran dia bisa menduduki peringkat keempat sebagai Raja Ilahi Agung. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Hahaha, dengan Raja Ilahi yang melampaui surga, kita terselamatkan. Para tokoh dikdaya dari Sekte Ethereal segera mendapatkan peningkatan kepercayaan diri yang besar ketika mereka melihat telapak tangan yang luar biasa kuat ini. Dan tepat saat Ye Yuan bergerak, wajah 6 dewa iblis besar, termasuk Jialan, berubah pada saat bersamaan. Ekspresi Jiadi berubah lebih dramatis. Tapi sudah terlambat untuk ingin mengubah gerakan. Raungan naga tak henti-hentinya terdengar di telinga. Itu hanya untuk mendengar ledakan besar-besaran. Tubuh Jiadi langsung terlempar jauh. Tapi Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun. Alam para dewa iblis ini telah ditekan oleh Dao Surgawi. Meskipun mereka memahami hukum Dao Ilahi, kekuatan mereka sebenarnya tidak begitu kuat sehingga mereka tidak terkalahkan. Kekuatan mereka paling banyak kurang lebih setara dengan 5 besar 10 Raja Ilahi Agung. Adapun kekuatan siapa yang lebih besar, itu harus bergantung pada kemampuan masing-masing. Jiadi memendam hati yang menghina. Cakar ini pada akhirnya tidak menggunakan kekuatan penuh. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ye Yuan? Ye Yuan tidak punya niat untuk bersikap sopan. Pendaratan telapak tangan ini secara langsung menghilangkan sedikit energi jahat Jiadi, membuat auranya tiba-tiba menjadi sangat redup. Dengan ini, bagaimana mungkin beberapa dewa iblis itu masih berani meremehkan Ye Yuan? Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius, seperti menghadapi musuh besar. Heh, bukankah kamu ingin menamparnya orang sampai mati?
Kenapa kamu hampir ditampar sampai mati olehnya? Kembangkan beberapa sel otak sebelum berbicara besar. Jika mandat putra surga begitu mudah untuk ditangani, bagaimana kita bisa ditekan selama 1 juta tahun? Bodoh. Jialan menemukan peluang untuk memarahi Jiadi dengan menyebutkan kesalahannya dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Jiadi berkedip-kedip tanpa henti, ingin membantah, tapi tidak bisa menemukan alasan. Dia membual ke surga sebelumnya, tetapi tidak menyangka bahwa kekuatan pemuda yang hanya berada di alam Raja Ilahi tahap awal ini sebenarnya begitu kuat. Jiadi hanya bisa mendengus dingin dan berhenti bicara. Baiklah, kita bertiga menyerang bersama. Kalian bertiga mengawasi kami. Jialan menginstruksikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ingin mengeroyokku. Siapa yang bilang pada kalian kalau aku datang sendiri? Kanwo juga terlalu meremehkan umat manusia. Apakah ini benar-benar penindasan karena rasku tidak punya siapa-siapa? Sambil berbicara dan tertawa, 3 sosok melayang di udara dan tiba. Tepatnya adalah Raja Ilahi Bulu Roh, Raja Ilahi Bela Diri Jiwa, dan juga Long Min. Ketiga tokoh dikdaya ini semuanya merupakan tokoh dikdaya Raja Ilahi yang memahami hukum Dao Ilahi. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan para dewa iblis ini. Ditempatkan di era Dao Ilahi, ketiga orang ini pasti merupakan tokoh dikdaya alam ilahi. Melihat adegan ini, ekspresi Jialan berubah drastis. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan sebenarnya masih punya teman sekuat itu. Keberadaan gerbang mistik sangat rahasia bahkan di seluruh alam ilahi. Selain Raja Ilahi itu sendiri, tidak ada yang tahu sama sekali. Hari ini, gerbang mistik akhirnya memperlihatkan taringnya kepada ras iblis. Kalian semua mewaspadai suara Dewa Naga Tuan Muda ini, jadi karena itulah kalian tidak berani membiarkan mereka menyerang bersama-sama kan? Hanya saja, berurusan dengan kalian bertiga, kenapa aku membutuhkan suara Dewa Naga? Ye Yuan tertawa dingin. Pedang ilahi pemusnahan jahat menyerang dengan ganas, bergegas menuju trio Jialan. Trio Roh Bulu juga tidak berkata apa-apa, langsung bertarung bersama dengan 3 dewa iblis besar lainnya. Ye Yuan bertarung 1 lawan 3, 2 hukum Dao Ilahi yang agung saling terkait, bolak-balik di antara 3 dewa iblis yang agung, dan sebenarnya tidak dirugikan sedikit pun. Semakin banyak Jialan bertarung, dia semakin khawatir. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menyudutkan Ye Yuan. Tapi dia tidak menyangka kalau kekuatan Ye Yuan ternyata sangat kuat. Bab 1216. Pedang pemusnahan jahat dan api suci cendana pembersih keduanya merupakan musuh dari ras iblis. 3 dewa iblis besar yang mengelilingi dan menyerang Ye Yuan seperti berhadapan dengan landak, tidak ada tempat untuk mendaratkan serangan. Bertarung 3 lawan 1, tidak diragukan lagi, sulit bagi Ye Yuan untuk menyakiti mereka, tapi mereka juga tidak bisa melakukan apapun terhadap Ye Yuan. Sisi lain, sebaliknya, bulu roh mereka bertiga, sebenarnya sedang bekerja keras untuk menghadapi para dewa iblis. 6 dewa iblis besar pada akhirnya adalah mantan pembangkit tenaga alam dewa. Meskipun tingkat kultivasi mereka ditekan, mereka masih 1 tingkat di atas bulu roh. Hanya saja, pengekangan Ye Yuan terlalu menakutkan. Terlepas dari apakah itu pedang ilahi pemusnahan jahat atau api suci cendana pembersih, keduanya adalah keberadaan yang mematikan. Begitu mereka benar-benar terkena serangan, biarpun mereka adalah dewa iblis, mereka juga harus kehilangan lapisan kulitnya biarpun mereka tidak mati. Ras iblis sangat sulit dibunuh, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dibunuh. Terutama bertemu seseorang seperti Ye Yuan, itu benar-benar rumit. Raja ilahi yang melampaui surga begitu kuat hingga mampu melawan 3 dewa iblis sendirian. Pantas saja dia bisa mendapatkan gelar ini. Kekuatannya mungkin tidak berada di bawah Raja Surgawi penstabil surga kan? Iya, kamu melihat Raja Ilahi Bulu Roh mereka semua, ditekan dengan kuat oleh 3 dewa iblis besar lainnya. Kalau terus begini, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan. Saat itu, dunia luar masih memiliki banyak kecurigaan terhadap Raja Ilahi yang melampaui surga. Tapi saya tidak menyangka bahwa orang yang maju pada saat terakhir untuk menyelamatkan kita sebenarnya adalah dia. Waktu akan mengungkap hati seorang pria. Kota suci dipuji sebagai hegemon alam ilahi. Namun saya tidak menyangka ketika bencana iblis meletus, mereka sebenarnya tidak melakukan aktivitas sama sekali. Benar-benar mengecewakan secara maksimal. Sebaliknya, Raja Ilahi yang melampaui surga dan Raja Ilahi Bulu Roh, mereka semua maju ke depan tanpa ragu-ragu. Oh iya, aku lupa kalau kamu tidak menyebutkannya. Bencana iblis meletus, 8 tanah super suci hampir sepenuhnya dimusnahkan.
Hanya kota suci yang tidak memiliki pergerakan sejauh ini. Mungkinkah? Perasaan massa terwujud dengan sangat cepat di hadapan krisis pemusnahan ras seperti ini. Ye Yuan menggunakan tindakannya dan memenangkan rasa hormat semua orang. Selain itu, perilaku aneh kota suci juga menimbulkan banyak kecurigaan. Bencana iblis meletus namun tidak menyerang kota suci, kenapa begitu? Itu seperti semacam kesepakatan diam-diam yang dicapai antara kota suci dan ras iblis, masing-masing menjauhi jalur yang lain. Jangan berlama-lama dengannya lagi. Gunakan seni agung ledakan bintang dan langsung musnahkan dia. Jialan tiba-tiba angkat bicara. Baiklah. Jiadi dan para dewa iblis lainnya juga terkejut dengan kekuatan Ye Yuan dan setuju tanpa ragu sedikitpun. Energi jahat pada tubuh ketiga orang itu naik turun. Energi jahat yang tak terbatas langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Mereka bertiga menembakkan mantra di udara tanpa henti, membentuk bola hitam berukuran beberapa manusia di udara. Dan Ye Yuan langsung ditelan oleh bola hitam itu. Energi jahat yang tak terbatas ini ditampilkan oleh tiga dewa iblis besar yang bergandengan tangan. Kekuatannya bisa dibayangkan. Menyusul semakin banyaknya energi jahat yang disuntikkan oleh ketiga orang tersebut, gelombang energi yang muncul di dalam bola hitam ini menjadi semakin mengkhawatirkan. Ketika murid-murid Sekte Ethereal melihat pemkamugan ini, mereka semua gelisah karena ketakutan dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Yuan. Bisa dibayangkan seberapa besar bahaya yang dihadapi Ye Yuan, yang saat ini tersegel di dalam bola hitam. Tidak bagus, gelombang energi yang bergelombang ini terlalu mengerikan. Raja ilahi yang melampaui surga sedang dalam bahaya. Ketika Lu Zizeng melihat pemkamugan ini, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi pucat pasi. Saat ini, mereka sudah tidak bisa merasakan aura Ye Yuan dan sama sekali tidak tahu situasi apa yang dialami Ye Yuan di dalam bola hitam itu. Tapi dia sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dengan kekuatannya, dia akan dihancurkan oleh para dewa iblis bahkan sebelum mendekat. Hahaha, Ye Yuan, jika kamu bisa menahan pukulan ini, kursi ini akan berlutut dan menjilat sepatumu. Pergi ke neraka, meledak untukku. Jialan berkata dengan galak. Berdasarkan perintahnya, ketiga dewa iblis besar itu merapalkan mantra pada saat yang bersamaan. Serangkaian suara ledakan datang dari dalam bola hitam. Suara ini sangat membosankan, membuat orang merasa sangat tidak nyaman saat ditransmisikan. Seolah-olah dada mereka dihantam palu godam. Bola hitam itu, di bawah pengaruh energi internal, terus menggembung tanpa henti, lalu kembali ke bentuk aslinya. Bisa dilihat betapa besarnya gelombang energi di dalam bola hitam itu. Sekarang sudah berakhir. Dewa iblis ini terlalu kuat. Metode mereka sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah Raja Ilahi yang melampaui surga memiliki? Para iblis yang menyebut diri mereka dewa iblis kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga alam dewa di masa lalu. Masih sulit bagi Raja Ilahi yang melampaui surga untuk mengalahkan 6 tangan dengan 2 tinju. Ketergantungan terbesar kita adalah Raja Ilahi yang melampaui surga. Jika sesuatu terjadi padanya, kita semua pasti mati di sini hari ini. Merasakan gelombang mengerikan yang keluar dari bola hitam, para seniman bela diri manusia menjadi pucat pasi, sekali lagi memperlihatkan ekspresi putus asa. Energi mengerikan yang meledak di dalam ruang sekecil itu, bahkan para dewa iblis sendiri mungkin akan meledak menjadi abu terbang juga. Hahaha, mati. Mandat putra surga apa itu? Bukankah kamu masih harus mati di tangan kursi ini? Hancurkan dia sampai mati demi kursi ini. Wajah Jiadi juga sangat bersemangat. Dia baru saja ditampar wajahnya oleh Ye Yuan dan juga sangat membenci Ye Yuan. Sekarang, meskipun dia meminjam kekuatan dua orang lainnya, dia pada akhirnya membunuh Ye Yuan. Ini membuatnya merasa sangat terbebaskan. Ledakan di dalam bola hitam berlangsung selama 100 napas penuh. Tidak peduli pembangkit tenaga macam apa yang ada di dalamnya, bintang meledak yang begitu kuat, itu juga bisa mengubahnya menjadi debu. Tentu saja, ini terutama karena energi jahat ketiga orang itu sudah tidak dapat berlanjut. Untuk memusnahkan Ye Yuan, mereka hampir tidak melakukan upaya apapun. Untuk dapat menghabiskan energi jahat tiga dewa iblis besar sepenuhnya, dapat dilihat betapa mengerikannya ledakan di dalam bola hitam tersebut. Tiga dewa iblis besar berhenti mengucapkan mantranya, masing-masing dari mereka pucat, memutih seperti kain, terengah-engah mencari udara. Mereka benar-benar merasakan kelesuan. Lambat laun, bola hitam itu akhirnya menghilang. Pemkamugan di dalamnya juga terpampang di depan mata semua orang. Pembangkit tenaga manusia bahkan tidak berani melihat ke sisi ini.
Mereka tidak ingin mendapat pukulan akibat keputusasaan. Cepat, cepat lihat. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Pengkamugan di depan mata mereka membuat semua orang tercengang. Bahkan ada beberapa ras iblis dan seniman bela diri manusia yang berhenti bertarung, mengkamuk ke arah itu dengan tidak percaya, masing-masing terpaku seperti patung. Bola mata ketiga Dewa Iblis hampir keluar. Jialan merasa dunia ini terlalu tidak masuk akal. Jiadi merasa ada yang tidak beres dengan matanya. Ye Yuan bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Dia berdiri di sana dengan sangat baik dan bahkan tidak pernah bergerak sebelumnya. Lelucon macam apa ini? Seni Agung Bintang Meledak adalah teknik bela diri Divine Dao. Saat itu, Tuan Dewa Iblis membunuh entah berapa banyak pembangkit tenaga alam dewa dengan gerakan ini. Ye Yuan ini sebenarnya baik-baik saja. Pembangkit tenaga ras iblis tidak bergerak seperti patung, menatap pengkamugan ini dengan tidak percaya. Lawannya, manusia yang sangat kuat, melihatnya dalam keadaan linglung dan diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan tiba-tiba menebaskan pedangnya. Pedang mendarat, orang tersebut tewas. Seutas awan gas hitam terbang keluar dari tubuh daging dan menjerit dengan aneh, Kamu sungguh hina. Pembangkit tenaga manusia itu tertawa dan berkata, hahaha, siapa yang memintamu menjadi linglung? Ada apa Tuan Dewa Iblis? Saya pikir lebih baik mengubah namanya menjadi Tuan Ayam Sayur. Beberapa dari mereka bahkan tidak layak untuk membawa sepatu untuk Raja Ilahi yang melampaui surga. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kamu, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Ekspresi Jialan menjadi pucat pasi saat dia berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan meliriknya dengan pekamugan mengejek dan berkata dengan dingin, apakah ini kekuatan kalian para Dewa Iblis? Sepertinya, tidak lebih dari ini. Keadaan Ye Yuan yang aman dan sehat membuat para seniman bela diri manusia merasa sangat gelisah. Ini hanyalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan orang. Serangan tadi begitu mengerikan dan tubuh Ye Yuan bahkan tidak tergores sedikit pun. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kami bertiga menggunakan seni agung, bahkan jika tubuh fisikmu mencapai puncak tingkat 9, itu juga dapat meledakkanmu menjadi daging cincang. Tapi kamu sebenarnya baik-baik saja. Jialan berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Untuk menahan serangan burukmu, aku memang mengeluarkan cukup banyak energi esensi dan kekuatan fisik. Sekarang, saya sangat lemah. Semua orang memfokuskan mata mereka dan melihat. Benar saja, mereka menyadari bahwa energi inti Ye Yuan agak kacau. Hanya saja dampak dari adegan dirinya tanpa cedera terlalu besar. Oleh karena itu, hal itu membuat semua orang mengabaikan fakta ini. Dengan kuat menahan serangan dari 3 Dewa Iblis besar sendirian dan bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Cara seperti itu sungguh tidak terpikirkan. Ekspresi wajah Jialan sangat takjub. Perkataan Ye Yuan sangat menyakitkan. Mustahil. Jiadi merasa pengkamugan di depan matanya ini terlalu tidak nyata. Ye Yuan terkekeh dan berkata, sepertinya kalian semua sangat tertarik. Biarkan kalian semua melihatnya. Selesai berbicara, lapisan lingkaran cahaya kuning bumi muncul di tubuh Ye Yuan. Ekspresi Jialan berubah, dan dia berteriak kaget, seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam. Tanpa menunggu dia merasa terkejut, niat pedang tiba-tiba melonjak ke tubuh Ye Yuan. Domain pedang. Hanya saja kali ini, domain pedang Ye Yuan berbeda dari sebelumnya. Domain pedangnya lebarnya 100 kaki. Niat pedangnya berhasil menembus. Namun, keheranan Jialan masih belum mereda ketika domain pedang Ye Yuan tiba-tiba menghilang dan mengembun hingga hanya seluas 10 kaki. Bola mata Jialan hampir keluar saat dia berseru kaget, mengondensasi niat pedang. Apakah anak laki-laki ini benar-benar seorang seniman bela diri Dao mendalam? Jialan merasa pekamugan dunianya hampir runtuh. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Dao mendalam memahami hukum Dao ilahi begitu saja? Mengondensasi niat pedang bukanlah hukum Dao ilahi yang luar biasa. Itu hanyalah latihan fleksibilitas untuk domain pedang. Namun meski begitu, itu juga bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan santai oleh seniman bela diri alam Dao mendalam. Dengan menguasai kemampuan ilahi ini, itu menandakan bahwa kendali Ye Yuan terhadap niat pedang telah mencapai tingkat yang baru. Mengkonsentrasikan niat pedang seluas 100 kaki ke dalam lingkaran 10 kaki dapat membuat wilayah niat pedang ini menjadi lebih kokoh. Terlepas dari apakah itu kekuatan pertahanan atau kekuatan ofensif, semuanya akan meningkat pesat. Seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam milik Ye Yuan juga telah berkembang hingga tingkat ke-9.
Meskipun tidak seaneh hukum Dao ilahi, kekuatan pertahanannya juga sangat mengejutkan. Dengan kekuatan pertahanan Ye Yuan saat ini, bahkan jika Ye Yuan berdiri di sana, pusat kekuatan mistik kekosongan tidak akan mampu menembus pertahanannya. Keduanya saling melengkapi, kekuatan pertahanannya bisa dinilai sebagai sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, meskipun ketiga dewa iblis besar itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap tidak mampu menembus pertahanan Ye Yuan. Tentu saja, meskipun pertahanan semacam ini kuat, konsumsi energi esensi Ye Yuan juga sangat besar. Kondisi Ye Yuan saat ini juga sangat buruk. Konsumsi energi esensi dan kekuatan fisik sangat besar. Terutama energi esensi. Mayoritas dampaknya dapat ditahan oleh domain pedang miliknya. Ketika kekuatan itu benar-benar disalurkan ke tubuh fisik Ye Yuan, itu hanya sebagian kecil. Tapi momentumnya yang mengesankan saat ini benar-benar menutupi ketiga dewa iblis yang agung. Ekspresi Jialan berubah, dan dia berteriak, "Mundur." Selesai berbicara, Jialan adalah orang pertama yang berubah menjadi hormat cahaya yang mengalir, terbang menuju cakrawala. Bagaimana mungkin beberapa dewa iblis besar lainnya berani bertahan? Mereka juga meninggalkan lawan mereka dan melarikan diri dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan cibiran dingin dan berkata, "Sejak kamu datang, bagaimana kamu tidak meninggalkan sedikit kenang-kenangan?" 6 dewa iblis besar melarikan diri dengan cepat. Tapi salah satu dari mereka ternyata kecepatannya jauh lebih lambat. Itu adalah Jiadi. Dia pernah terkena serangan telapak tangan penghancur surga naga melingkar milik Ye Yuan dan menderita beberapa luka. Ditambah dengan penggunaan seni agung bintang meledak, yang menghabiskan energi jahatnya sepenuhnya, kondisinya saat ini adalah yang terburuk di antara 6 dewa iblis besar. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan sosoknya segera menghilang dari tempatnya. Seni teleportasi yang lebih hebat. Detik berikutnya, Ye Yuan sudah muncul di tempat yang jaraknya ribuan kaki dari Jiadi. Suara Dewa Naga, sosok Jiadi mirip seperti disambar petir, dibekukankan secara paksa di udara. Tubuh fisik Jiadi dihancurkan menjadi pasta daging dalam sekejap mata. Tubuh fisik yang sangat sulit untuk dijerat itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri di bawah suara Dewa Naga. Tangisan menyedihkan datang. Jiadi hanya bertahan untuk beberapa saat dan terkejut sampai jiwanya menghilang. Energi jahat Jiadi ini telah habis sepenuhnya dan sangat lemah. Bagaimana dia bisa menahan dampak dari suara Dewa Naga? Satu raungan dan Dewa Iblis sudah mati. Meskipun konsumsinya sebelumnya cukup besar, hanya dalam satu tarikan napas, dia masih kesulitan untuk mendukungnya. Ye Yuan saat ini berdiri di udara, mirip dengan dewa perang yang turun ke dunia, menakuti 5 dewa iblis besar lainnya hingga mereka diliputi teror. Bagaimana mungkin mereka masih berani untuk tetap tinggal? Masing-masing mendorong energi jahat hingga batasnya dan melarikan diri bahkan tanpa menoleh ke belakang. Begitu para dewa iblis pergi, para iblis dan budak iblis itu menjadi semakin kewalahan. Semangat pembangkit tenaga manusia melonjak, dan mereka langsung menerkam. Ras iblis bertarung sambil mundur, kembali dengan kekalahan besar. Hahaha, kita menang. Hidup Raja Ilahi yang melampaui surga. Petik 2. Pertempuran ini merupakan kemenangan total. Dengan membunuh Dewa Iblis, Ye Yuan sudah dikamuk oleh mereka sebagai eksistensi seperti dewa. Para seniman bela diri manusia sangat bersemangat. Melihat Ye Yuan di langit, wajah mereka penuh dengan pemujaan. Dari dikepung dari semua sisi hingga meraih kemenangan penuh. Perasaan menyegarkan seperti ini praktis membuat setiap pori-pori mereka terbuka dan rileks. Tapi wajah Su Guangyin dan 4 keluarga besar yang kuat tidak terlalu bagus. Raja Ilahi yang melampaui surga jelas-jelas mengincar ras iblis. Namun mereka sebenarnya menolak membantu sekte ethereal sebelumnya. Jika Raja Ilahi yang melampaui surga membuat perhitungan setelah panen, mereka akan mendapati diri mereka dalam masalah serius. Setelah perayaan, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kekuatan ras iblis, aku yakin kalian semua sudah merasakannya secara langsung." Semua orang diam-diam menganggukkan kepala. Setelah kegembiraan, masing-masing dari mereka juga memiliki ketakutan yang masih ada di hati mereka ketika mereka mengingat kekuatan ras iblis. Meskipun pertempuran ini dimenangkan, itu juga merupakan kemenangan yang sangat dahsyat. Mengesampingkan seniman bela diri ras iblis, hanya para budak iblis itu, kekuatan mereka sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka sebelumnya. Sementara kekuatan seniman bela diri ras iblis bahkan lebih dahsyat lagi. Di dunia yang sama, bertarung 1 lawan 2 bukanlah masalah sama sekali.
Selain itu, mereka juga menemukan bahwa ras iblis sangat sulit untuk dibunuh. Lawan seperti itu sungguh membuat orang putus asa. Hari ini, jika bukan karena Raja Ilahi yang melampaui surga melawan 3 dewa iblis besar, lupakan sekte Ethereal, bahkan 4 keluarga besar mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya juga. Ye Yuan melirik semua orang dengan sekilas dan berbicara lagi. Dia berkata, ras manusia sudah mencapai titik hidup dan mati. Diskriminasi hanya untuk kelompok atau mementingkan satu sekte, itu hanya akan mempercepat kehancuran kita. Mulai hari ini, gerbang mistik saya akan terbentuk dan menentang ras iblis. Gerbang mistik saya menyambut setiap seniman bela diri manusia di alam ilahi untuk bergabung. Ketika ras iblis berhasil ditundukkan dan dihapuskan, gerbang mistik akan segera dibubarkan. Gunung dan sungai hancur, sekte runtuh, berapa banyak makhluk hidup yang berubah menjadi abu. Ketika semua seniman bela diri manusia merasa paling ragu-ragu dan tersesat, kemunculan gerbang mistik seperti mengibarkan spanduk bendera, membiarkan orang menemukan jalannya. Ras iblis mendatangkan malapetaka. Wilayah manusia sebenarnya sudah tidak memiliki tempat bagi mereka untuk berlindung. Ras iblis terlalu kuat, mengesampingkan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka bahkan bisa mengubah seniman bela diri manusia menjadi budak iblis. Semakin banyak mereka bertempur, semakin banyak jumlahnya, seperti wabah. Apakah kalian mendengar? Raja Ilahi yang melampaui surga membentuk sebuah organisasi bernama Gerbang Mistik, yang berspesialisasi dalam menangani ras iblis. Aku akan berlindung di gerbang mistik sekarang. Kota suci, sekelompok orang itu, hanyalah sampah. Mereka biasanya memanfaatkan asosiasi alkemis dan mengumpulkan kekayaan dengan rakus tanpa hambatan. Sekarang umat manusia dalam bahaya, mereka bahkan tidak mengeluarkan kentut sedikit pun. Sungguh mengecewakan. Raja Ilahi yang melampaui surga adalah pahlawan di masa sulit. Saya mendengar bahwa dalam pertempuran sekte Ethereal, dia melawan 3 dewa iblis besar sendirian. Bukan saja dia benar-benar tidak terluka, dia bahkan membunuh dewa iblis. Benar-benar terlalu kuat. Dewa iblis adalah mantan pembangkit tenaga alam dewa. Saya dengar mereka sama sekali tidak bisa dibunuh. Bahkan kekuatan besar di era Dao Ilahi hanya bisa menekan mereka. Tapi Raja Ilahi yang melampaui surga benar-benar menebas dewa iblis. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Dengan pertarungan sekte Ethereal, reputasi Ye Yuan menyebar di antara pusat kekuatan umat manusia dengan sangat cepat. Setelah bencana iblis meletus, mereka perlahan-lahan menyadari bahwa ini adalah krisis pemusnahan ras. Agresivitas ras iblis terlalu kuat, hampir tidak mampu membasmi mereka sepenuhnya. Lagi pula, tidak banyak orang yang mampu menjadi seperti Ye Yuan dan langsung membunuh ras iblis. Untuk beberapa waktu, pusat kekuatan manusia yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong menuju wilayah iblis satu demi satu. Pada saat ini, di dalam klan naga, banyak pembangkit tenaga berkumpul. Yang mulia, klan keluarga 4 simbol masing-masing sudah menebang beberapa area untuk digunakan membantu menenangkan para seniman bela diri ras manusia. Namun, beberapa seniman bela diri tidak begitu patuh terhadap peraturan. Insiden yang menimbulkan gangguan terjadi berulang kali. Orang yang saat ini melapor kepada Ye Yuan tentang situasi penyelesaian para seniman bela diri manusia adalah Cao Yunzi, yang tangannya dipotong oleh Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak mengira bahwa Cao Yunzi ini adalah seorang manajer yang terampil. Dia mengatur posisi penatua untuk Cao Yunzi. Statusnya di gerbang mistik adalah yang kedua setelah berbagai penguasa mistik utama. Pengaturan ini membuat Cao Yunzi sangat bersemangat. Cao Yunzi, orang ini, memiliki keinginan besar akan ketenaran dan kekayaan. Ye Yuan juga memberinya banyak wewenang. Hal ini membuatnya sangat puas, menyingkirkan segala macam karakter buruk setiap hari demi semua yang berharga baginya. Tentu saja, meredakan situasi hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting adalah pengelolaan manajemen. Seniman bela diri alam ilahi berjumlah lebih dari miliaran. Meski yang membanjiri hanya sebagian kecil, namun jumlahnya juga sangat besar. Di antara mereka, mayoritas penduduknya adalah kultivator keliling dan bahkan keras kepala dan sulit diatur. Bagaimana membuat orang-orang ini menunggu dengan patuh merupakan pertanyaan akademis yang penting. Cao Yunzi memutar otak setiap hari, berlari bolak-balik antar lokasi pemukiman tersebut, namun juga menikmatinya tanpa merasa lelah. Mendengar laporan Cao Yunzi, Ye Yuan berkata dengan dingin, gunakan hukuman berat di masa sulit, tidak perlu bersikap sopan pada mereka. Mereka yang menimbulkan masalah harus dihukum berat. Satu orang membuat masalah, hukum satu orang.
Satu klan keluarga menimbulkan masalah, usir klan keluarga tersebut keluar dari wilayah iblis. Tentang ini, kamu tidak perlu aku mengajarimu lagi kan? Sebaliknya, bagaimana penyelesaian perekrutan tentara? Cao Yunzi memperlihatkan ekspresi gelisah dan berkata, membalas Yang Mulia, saat ini, menurut metode Yang Mulia menarik 1 dari setiap 10, kami telah merekrut angkatan pertama pasukan kita. Saat ini, orang-orang ini sudah mengikuti pelatihan. Tak lama lagi, mereka akan bisa berperang dan membunuh musuh. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus sekali. Dengan dimulainya perang, tidak banyak waktu lagi untuk berlatih. Persyaratanku pada mereka juga tidak tinggi, selama mereka bisa mempertahankan wilayah iblis, itu sudah cukup. Perang manusia iblis ini pada akhirnya masih harus menimpa 2 dewa iblis surgawi yang agung. Jika mereka tidak mati, perang tidak akan pernah berakhir. Perang di dunia seniman bela diri selamanya merupakan puncak pertempuran besar. Sisanya hanyalah ikan di parit yang terjebak dalam baku pukul. Hanya pemenang antara Kanwo dan Ye Yuan yang bisa memenangkan kemenangan terakhir dalam perang ini. Hahaha, kakak, kamu bertarung melawan 3 dewa iblis yang hebat sendirian. Pertarungan ini benar-benar membangkitkan semangat. Saat ini, klan Macan Putih telah bergabung menjadi satu dengan klan Harimau Iblis Surgawi dan menjadi satu keluarga. Wilayah iblis kita telah bersatu menjadi satu tali. Selama kakak punya instruksi, klan Macan Putihku akan terus maju tanpa gentar bahkan jika kita harus melewati api dan air. Beberapa hari ini ketika Ye Yuan tidak ada, cahaya putih telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga sejati. Dia praktis menggunakan kekuatannya sendirian dan menyatukan klan Macan Putih. Kekuatan cahaya putih saat ini sudah sebanding dengan 10 Raja Ilahi Agung. Kekuatannya sangat menakutkan. Ye Yuan, jika menara rahasia surga mengubah peringkatnya sekarang, kamu mungkin sudah menjadi Raja Ilahi nomor 1. Bahkan Zhuge Qingshuan kemungkinan besar tidak bisa menandingimu juga, kata Teng Yun sambil tertawa. Saat menyaksikan kekuatan pertahanan Ye Yuan yang luar biasa pada hari itu, Teng Yun sudah sangat yakin. Serangan semacam itu, tidak saja kuat dan yakin bahwa dia juga tidak dapat menahannya. Dan jika membiarkannya melancarkan serangan, meskipun 9 surga terbakar matahari miliknya sangat kuat, serangan itu juga tidak mencapai level 3 dewa iblis besar. Jika pertahanan Ye Yuan tidak bisa ditembus, semuanya akan sia-sia. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Zhuge Qingshuan hanyalah badut yang melompat-lompat. Tuan muda ini tidak pernah menempatkannya dalam pekamuganku. Yang benar-benar aku khawatirkan tetaplah Kanwo dan Yue Ji. Kakak Teng, dengan pertempuran hari itu, ras iblis sekarang seharusnya sedikit menahan diri. Besok, saya berencana berangkat ke pegunungan God Falls. Urusan gerbang mistik akan dipercayakan kepadamu. Ini, apakah kamu benar-benar akan pergi? Teng Yun tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan akan berangkat secepat ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Kanwo menahan genderang perang dan menurunkan spanduk, dia pasti bersiap untuk terobosan terakhirnya. Begitu dia benar-benar pulih kekuatannya untuk menyaingi alam dewa asal, tidak ada di antara kita yang akan menjadi tandingannya. Alam ilahi saat ini tidak lagi memiliki kekuatan besar yang mengejutkan seperti senior surga absolut. Oleh karena itu, metode biasa tidak mungkin bisa menyelamatkan kekalahan umat manusia sama sekali. Berkultivasi dengan mengikuti rutinitas standar hanyalah duduk dan menunggu kematian. Teng Yun juga menghela nafas ketika dia mendengar dan berkata, pegunungan God's Fall terlalu berbahaya. Kayu ilahi Kunwu itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Perjalananmu kali ini, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Kamu adalah satu-satunya harapan umat manusia. Biarpun itu demi umat manusia, tidak boleh terjadi apa-apa padamu juga. Ye Yuan terkekeh dan berkata, bukankah aku adalah mandat putra surga? Bagaimana aku bisa mati dengan mudahnya? Kakak Teng yakinlah, mungkin ketika aku kembali, aku akan menjadi pembangkit tenaga alam dewa pertama dalam 100.000 tahun. Ye Yuan tertawa, tapi yang lain tidak bisa tertawa. Memang sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi serangan ras iblis. Tapi bahaya yang dihadapi Ye Yuan 100 kali lebih besar daripada bahaya mereka. Pembangkit tenaga di alam ilahi, bahkan jika itu adalah penstabil surga dan bulu roh, pembangkit tenaga semacam ini, juga tidak berani menjelajah terlalu jauh ke dalam pegunungan God's Fall. Tapi Ye Yuan harus masuk ke kedalaman pegunungan God's Fall untuk mencari kayu suci Kunwu kali ini. Dikatakan bahwa tempat itu, bahkan jika pusat kekuatan alam dewa masuk, hampir pasti ada kematian juga. Kepergian ini,
Entah nasib baik atau buruk sulit diprediksi. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia benar-benar menemukan kayu suci Kunwu, bisakah dia benar-benar menerobos ke alam dewa? Dengan hilangnya dao surgawi saat ini, siapa yang berani mengucapkan pembicaraan besar seperti itu? Aku akan menemanimu dan pergi bersama, kakak, kata cahaya putih tanpa ragu-ragu. Ye Yuan tertawa dan berkata, hahaha, kamu adalah saudara baikku. Pegunungan God's Fall sangat luas, melebihi ratusan juta mil. Itu berada di wilayah paling selatan dari alam ilahi, tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Karena tidak ada yang bisa terbang di atas pegunungan God Falls. Pusat kekuatan alam dewa juga tidak bisa melakukannya. Menurut legenda alam ilahi, tidak diketahui berapa banyak pusat kekuatan alam dewa yang telah jatuh sebelumnya di pegunungan God's Fall. Pernah ada seorang tokoh dikdaya alam dewa yang berusaha terbang melintasinya dengan paksa. Namun semakin jauh dia terbang, semakin tidak stabil ruang tersebut. Momen kecerobohan dan sulit bagi pusat kekuatan alam dewa untuk bertahan juga. Tapi sepertinya di era Dao Ilahi, bahkan jika para petarung di tingkat alam dewa tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya, mereka masih berkerumun ke tempat ini seperti sekawanan bebek. Bahkan jika mereka dikuburkan di sini, mereka juga tidak akan bergeming. Alasan mereka melakukan hal ini sudah lama menjadi misteri. Seiring berjalannya waktu, tempat ini disebut pegunungan God's Fall. Namun bagi para petarung kuat di dunia ilahi saat ini, pegunungan God's Fall adalah sebuah tanah harta karun. Meskipun tempat ini berbahaya, tempat ini juga mengandung banyak peluang. Di tengah arus orang, 4 sosok bergerak perlahan. Keempat orang ini adalah Ye Yuan, Cahaya Putih, Lu Er, dan juga Yue Mengli yang datang dari jauh. Saat datang ke pegunungan God's Fall kali ini, kelompok Ye Yuan membuat banyak perubahan pada penampilan mereka dan juga meminum pil penyegel esensi, menekan wilayah mereka hingga batas dao mendalam tingkat ke-7 hingga ke-8. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada mata-mata ras iblis di pegunungan God's Fall. Jika mereka menyadarinya, itu bukan bahaya kecil bagi mereka. Berhadapan dengan 3 dewa iblis, Ye Yuan masih bisa mengatasinya. Tetapi jika 5 orang menyerang bersama-sama, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Kakak, mengapa ada begitu banyak orang di pintu masuk pegunungan God's Fall ini? Cahaya Putih bertanya. Bencana iblis meletus. Selain gerbang mistik, mungkin hanya pegunungan God's Fall yang paling aman. Tapi mereka yang berani datang ke sini kurang lebih memiliki kekuatan juga, kata Ye Yuan. Datang ke pegunungan God's Fall untuk berlindung, apakah orang-orang ini gila? Sebelum menunggu bencana iblis berlalu, mereka semua mungkin mati di sini. Kata Cahaya Putih. Mereka datang ke sini tidak lebih dari meraih secercah harapan, ingin mendapatkan warisan tertinggi di sini dan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bencana iblis sedang terjadi, mereka semua berpikir untuk melarikan diri. Mereka lebih memilih menghadapi kematian yang hampir pasti di sini untuk mencari peluang keberuntungan daripada bersedia menghadapi ras iblis secara langsung, sungguh menyedihkan. Bahkan jika orang-orang ini memperoleh warisan tertinggi, apakah mereka benar-benar seperti kamu dan senior Fang Tian, berjuang demi umat manusia? Cahaya Putih berkata dengan nada menghina. Ye Yuan juga menghela nafas dan berkata, serahkan semuanya pada takdir. Mungkinkah di antara orang-orang ini, benar-benar ada seseorang yang bisa mendapatkan warisan yang menantang surga dan menerobos belenggu? Surga akan selalu membiarkan pintunya terbuka. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya juga berharap orang lain bisa maju. Jujur saja, Ye Yuan juga tidak punya kepastian dalam hatinya apakah dia bisa berhasil atau tidak. Mengesampingkan apakah dia dapat menemukan kayu ilahi Kunwu atau tidak, bahkan jika dia benar-benar menemukannya, dia tidak cukup yakin bahwa pil penentang dao benar-benar dapat melintasi sambil menentang dao. Ye Yuan tidak memiliki jaminan sama sekali. Cepat pergi dan lihat. Saya mendengar bahwa Raja Surgawi yang melampaui surga juga datang ke pegunungan God's Fall. Apa? Raja ilahi yang melampaui surga? Dia adalah pahlawan besar umat manusia. Bukankah saat ini dia sedang melawan ras iblis di wilayah iblis? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Saya mendengar bahwa dia ingin datang ke sini untuk mencari peluang untuk melakukan terobosan dan bertarung melawan ras iblis. Lalu apa yang masih kita tunggu? Cepat dan lihatlah. Keempat orang itu sedang berjalan melalui jalur pegunungan ketika mereka tiba-tiba mendengar sekelompok orang sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mendengar ucapan ini, 3 orang lainnya menggunakan ekspresi aneh untuk melihat Ye Yuan.
Raja ilahi yang melampaui surga benar-benar datang. Tapi melihat sikap beberapa orang itu, mereka jelas tidak ada di sini untuk Ye Yuan. Mungkinkah ada Raja ilahi yang melampaui surga yang kedua? Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, "Mengkamukku untuk apa? Bukankah kita akan tahu jika kita melihatnya?" Cahaya putih tertawa dan berkata, "Hahaha, tentu saja, kita harus pergi dan melihatnya. Saya ingin melihat karakter seperti apa Raja Surgawi yang melampaui surga ini." Pada saat ini, seorang seniman bela diri Dao mendalam tingkat ketujuh secara kebetulan berjalan melewati mereka. Mendengar ledakan tawa cahaya putih, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan bingung, "Kalian semua bahkan belum pernah mendengar tentang Raja Ilahi yang melampaui surga. Benar-benar terlalu terputus dengan dunia luar dan tidak tahu apa-apa tentang keadaan." Saat ini, ras iblis sedang mendatangkan malapetaka, dan 6 pusat kekuatan Dewa Iblis sedang melotot seperti harimau yang buas. Hari itu, pertarungan Sekte Ethereal awalnya sudah kehilangan semua harapan, namun Raja Ilahi yang melampaui surga tiba-tiba turun dari langit. Raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi, secara langsung mengejutkan salah satu dari 6 Dewa Iblis besar hingga mati, sementara 5 lainnya terluka parah dan melarikan diri. Seniman bela diri ini berbicara dengan fasih dan tak henti-hentinya, menceritakan pencapaian Ye Yuan yang gagah berani, membuat Ye Yuan mendecakkan lidahnya dengan heran juga. Dari mulut orang ini, dia sudah didewakan. Yue Mengli dan Luer menutup mulut mereka dan tertawa sampai wajah Ye Yuan menjadi agak merah. Tapi orang itu dipenuhi dengan antusiasme, seperti yang dia jelaskan di satu sisi. Dia juga malu mengusir orang itu dan hanya bisa mempertebal wajahnya dan pasrah. Tidak jauh di depan ada sebidang tanah kosong. Saat ini, sekelompok besar orang sudah berkerumun di ruang kosong. Di tengah, seorang pemuda berpakaian putih memiliki aura yang mengesankan, gagah berani dan heroik, dengan kesan seperti seorang ahli. Seorang pria dan seorang wanita bahkan berdiri di samping pemuda itu. Laki-laki sama-sama muda, dan perempuan juga cukup menarik. "Tuan Ye Yuan, bisakah Anda memberitahu kami tentang situasi pertempuran Sekte Ethereal? Kami sudah mengagumi sikapmu sejak lama." Seorang seniman bela diri berkata dengan tatapan terpesona. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Tuan muda ini tahu bahwa ada rumor di dunia luar saat ini. Sebenarnya, 6 dewa iblis besar itu biasa saja." Saat itu, raungan naga penghancur surga tuan muda ini, satu gerakan, mengejutkan mereka sampai mereka mengompol karena ketakutan. Pemuda berpakaian putih sangat fasih, menggambarkan pertempuran Sekte Ethereal dengan deskripsi yang hidup, seolah-olah dia benar-benar mengalaminya secara pribadi. Penonton yang berada di pinggir lapangan tampak kagum ketika mendengarnya. Serangkaian pujian dan desahan terus berlanjut. Raja ilahi yang melampaui surga benar-benar pahlawan umat manusia. Raja ilahi yang melampaui surga itu perkasa. Oh iya, Tuan Ye Yuan, karena para dewa iblis itu sangat lemah hingga tidak mampu menahan satu pukulan pun, kenapa kamu tidak langsung membasmi mereka, dan tetap datang ke pegunungan God's Fall ini? Seseorang tiba-tiba bertanya. Ye Yuan palsu tersenyum dan berkata dengan dingin, "Apa yang kalian ketahui? Ras iblis terkuat bukan hanya para dewa iblis. Itu hanyalah kentang goreng kecil. Pusat kekuatan di belakang mereka adalah penghasut sebenarnya dari bencana iblis ini. Kekuatan tuan muda ini masih agak jauh darinya. Oleh karena itulah mengapa saya datang ke pegunungan God's Fall untuk berlatih, untuk menemukan kesempatan menerobos, sebelum saya dapat memimpin umat manusia untuk membantai kembali." Ketika kelompok Ye Yuan mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka dengan heran juga. Ada eksistensi yang lebih kuat di balik para dewa iblis. Namun, saat ini, hampir tidak ada orang yang mengetahui hal ini di alam ilahi. Ye Yuan palsu ini sebenarnya tahu tentang hal seperti itu. Ye Yuan saat ini sedang menonton dengan penuh perhatian, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Luer yang berada di sampingnya agak cemberut, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Luer? Siapa yang mengganggumu?" Luer mengatupkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Tuan muda, lihatlah orang di sampingnya, itu pasti cahaya putih. Juga, wanita itu, pastilah kakak perempuan Lier." Ye Yuan tertegun dan tidak begitu memahaminya. Sebaliknya, Lierlah yang menutup mulutnya dan tertawa. Bergerak ke samping telinga Ye Yuan, dia berkata dengan lembut, "Adik Luer sedang marah. Karena mereka sudah menyamar, kenapa dia dihilangkan?" Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari.
Dia tidak bisa menahan tawa sambil berkata, "Huhuhu, di masa depan, kemanapun aku pergi, aku akan membawa Luerku. Dengan cara ini, mereka akan tahu bahwa ada Luer yang cantik dan manis selalu di samping tuan muda, oke." Luer sangat gembira saat dia mendengar dan berkata, "Kaulah yang mengatakannya, tuan muda." Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berlari keluar. Sambil menunjuk ke arah Ye Yuan, dia berkata sambil mencibir dingin, "Heh, kamu mengatakan bahwa kamu adalah Raja Ilahi yang melampaui surga, apakah benar kamu adalah Raja Ilahi yang melampaui surga? Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Raja Ilahi yang melampaui surga? Mengapa dia berbaur bersama kita, orang-orang ini? Menurutku, kamu adalah Raja Ilahi yang melampaui surga palsu." Tindakan pria parubaya ini membuat semua orang terlonjak ketakutan. Hingga saat ini, masih banyak orang yang meragukan identitas palsu Ye Yuan sebelumnya. Tapi tidak ada yang benar-benar berani memprovokasi. Bagaimanapun juga, prestise Ye Yuan saat ini tidak ada bandingannya. Provokasi seperti itu, satu kesalahan saja akan menimbulkan bencana yang fatal bagi diri sendiri. Semua orang melihat ke arah Ye Yuan palsu ini, ingin melihat bagaimana dia akan merespons. Siapa sangka, Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Semua orang tahu bahwa teknik bela diri terkuat tuan muda ini adalah raungan naga penghancur surga. Tapi, begitu gerakan ini dilakukan, mungkin tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa bertahan. Saudara ini, jika Anda tidak mempercayai identitas tuan muda ini, silakan saja melancarkan serangan pada tuan muda ini. Tuan muda ini benar-benar tidak akan membalas." Bagaimanapun juga, ketenangan ini membuat banyak orang sudah menerima identitasnya. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Heh, menyombongkan diri juga ada batasnya. Bukannya saya melawan, saya hanya ingin melihat seberapa besar kemampuan yang Anda miliki. Seniman bela diri parubaya itu tertawa dingin. Sebuah pedang tiba-tiba menebas, dorongannya sangat mengejutkan. Melihat gerakan ini, ekspresi semua orang langsung berubah drastis. Jika kekuatan pedang ini benar-benar dilepas, bahkan pusat kekuatan mistik kekosongan pun akan terbelah menjadi dua dengan satu pukulan juga. Namun, terjadilah pengkamugan yang membuat orang semakin takjub. Ketika pedang ini mencapai jarak 20 kaki dari tubuhnya, pedang itu tidak lagi mampu bergerak 1 inci pun. Sangat kuat, ada serangkaian seruan, semuanya tercengang dengan pengkamugan ini. Namun ketika cahaya putih melihat pengkamugan ini, dia menyeringai dan berkata dengan nada menghina, menyebarkan ilusi ke mata orang-orang, "Tak tahu malu." Ye Yuan yang asli tersenyum dan berkata, "Orang yang memahami hukum Dao ilahi di alam ilahi terlalu sedikit. Bahkan pusat kekuatan di alam mistik kekosongan pun tidak tahu banyak. Kekuatan orang ini sudah cukup bagus. Hanya saja akting ini agak terlalu palsu." Persepsi Ye Yuan sangat tajam. Seluruh tubuh Ye Yuan palsu bergetar dan langsung membuat pria parubaya itu terbang. Pria parubaya itu sudah terlihat kagum saat ini. Sambil membungkuk ke arah Ye Yuan palsu, untuk memberi hormat, dia berkata, "Terima kasih banyak, Raja Ilahi yang melampaui surga, karena telah menunjukkan belas kasihan." Orang rendahan ini punya mata tapi tidak bisa melihat, dan menghina yang mulia. Saya berharap yang mulia dapat memaafkan pelanggaran tersebut. Legenda mengatakan bahwa kekuatan domain Raja Ilahi yang melampaui surga tak tertandingi di bawah langit dan dapat dengan kuat menahan serangan Dewa Iblis tanpa goresan. Dengan kekuatan yang mulia, jika Anda bukan Raja Ilahi yang melampaui surga, siapa lagi yang berani mengakuinya di bawah langit? Kata-kata pria parubaya itu benar-benar menghilangkan kecurigaan semua orang. Ye Yuan palsu, ini hampir sama dengan rumor yang beredar. Bukan hanya kekuatannya yang sangat menakutkan, dia bahkan mempunyai saudara dekatnya, cahaya putih, dan belahan jiwanya, di sisinya. Ye Yuan palsu, tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir. Toleransi tuan muda ini masih belum terlalu kecil. Tuan muda ini awalnya berkultivasi di pegunungan Gatsfall. Saya mendengar bahwa ada beberapa seniman bela diri ras manusia saya yang memasuki pegunungan Gatsfall, itulah mengapa saya secara khusus keluar dari pengasingan. Saat ini, umat manusia saya sedang menghadapi krisis pemusnahan ras. Kehidupan setiap seniman bela diri sangat berharga. Pegunungan Gatsfall ini sangat berbahaya, tuan muda ini juga menghadapi peluang kecil untuk bertahan hidup di dalam. Tapi, selama periode waktu ini, tuan muda ini sudah cukup banyak mengetahui medan dan area di dalam area terlarang, dan menggambarnya ke dalam peta, menandai tempat-tempat berbahaya di dalamnya." Saat Ye Yuan palsu mengatakan ini,
Ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah sekelompok seniman bela diri. Pegunungan Godsfall ini sangat berbahaya. Kalau bukan karena tidak punya pilihan, mereka sebenarnya tidak akan berani datang ke sini untuk mencari peluang. Mereka yang berani memasuki pegunungan Godsfall setidaknya harus menjadi pusat kekuatan alam Raja Ilahi juga. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Jika ada peta pegunungan Godsfall, maka itu akan sangat berbeda. Setidaknya, hal ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Raja Ilahi yang melampaui surga memang pantas menjadi pemimpin umat manusia. Hal yang sangat berharga, dan dia benar-benar bersedia mengeluarkannya untuk dibagikan kepada semua orang juga. Saya memendam tekad untuk menang atau mati saat mencoba datang ke pegunungan Godsfall kali ini. Peta Raja Ilahi yang melampaui surga benar-benar mampu meningkatkan peluangku. Sebenarnya masih ada hal bagus. Sikap Raja Ilahi yang melampaui surga benar-benar tak tertandingi. Sekelompok orang menebak apa yang akan dilakukan, Ye Yuan palsu, dan mereka semua terlihat sangat bersemangat. Hal bagus semacam ini, tidak ada yang akan menolaknya juga. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan palsu, menghela nafas dan berkata, biasanya, peta ini diberikan secara gratis kepada semua orang. Tidak ada salahnya juga, hanya saja, semua orang juga tahu bahwa gerbang mistik saya bertahan sendirian, dan urusan perang sangat penting, semua jenis sumber daya terbatas. Di antaranya, ada kekurangan obat-obatan roh. Kalian semua datang ke pegunungan Godsfall ini untuk mencari peluang kecil untuk bertahan hidup. Hal ini juga memberikan kontribusi bagi umat manusia. Saya merasa lega, hanya saja para ahli bela diri lainnya sedang membunuh musuh di depan dan lebih membutuhkan dukungan semua orang. Saya berharap semua orang dapat melonggarkan dompet Anda secara bebas dan mendukung perjuangan umat manusia. Tentu saja Tuan Muda ini tidak akan memaksa kalian semua mengeluarkan berapa banyak, itu hanya tergantung pada pemikiran semua orang. Bagaimana dengan itu? Dengan mengatakan ini, sedikit senyum muncul di sudut mulut Ye Yuan, dia segera memahami tujuan palsu Ye Yuan ini. Dalam lingkaran besar ini, ia hanya meminjam namanya untuk mendapatkan uang secara tidak jujur. Tapi, kata-kata orang ini diucapkan dengan sangat indah, membuat semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa, tetapi tidak kurang dari 4 hingga 500 seniman bela diri yang hadir. Bagaimana mungkin ada orang yang berani mengambil hal-hal yang tidak berharga untuk dijadikan pengganti sementara? Bagaimanapun juga, dia berdiri atas dasar tujuan lurus umat manusia. Saat suaranya memudar, seniman bela diri Parubaya yang sebelumnya menanyainya langsung menjadi orang pertama yang melangkah maju dan merespons. Yang Mulia menghabiskan energi Anda dan memutar otak untuk umat manusia. Bagaimana kita bisa pelit? Apalagi peta ini terlalu penting untuk digunakan. Bahkan bisa dikatakan sebagai benda penyelamat nyawa. Saya bersedia mengambil 3 batang obat roh tingkat 9 serta 5.000 kristal esensi surgawi bermutu tinggi untuk ditukar dengan salinan petanya. Kata seniman bela diri Parubaya itu. Saat dia berkata begitu, ekspresi semua orang berubah. Seniman bela diri Parubaya ini langsung menetapkan harga saat dia angkat bicara. Jika barang yang mereka keluarkan terlalu buruk, bukankah mereka akan dibenci sampai mati oleh orang lain? Selesai berbicara, seniman bela diri Parubaya itu juga bersikap ambigu, langsung menyerahkan 3 batang obat roh tingkat 9 dan 5.000 kristal esensi surgawi bermutu tinggi ke tangan Cahaya Putih, dan menukarnya dengan peta. Tetapi ketika yang lain melihat situasinya, mereka masih ragu-ragu. Hanya saja daya tarik peta itu sangat besar bagi mereka. Semuanya tidak mau pergi. Seniman bela diri Parubaya itu mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, kalian terlalu pelit untuk mencabut sehelai rambut pun. Rekan-rekan kita membunuh musuh di depan. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal dan kita sangat membutuhkan sumber daya untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kalian semua sebenarnya sangat pelit. Benar-benar sangat mengecewakan. Dengan ini, bagaimana mungkin orang-orang itu tetap menjaga harga diri mereka, semua melonggarkan dompet mereka dengan murah hati satu demi satu. Beri aku peta, saya akan menawarkan 4 batang obat roh tingkat 9. Beri aku salinannya juga, saya tidak memiliki obat roh tingkat 9, saya akan menggunakan kristal esensi surgawi kelas atas untuk menukarnya. Biasanya, mereka pasti tidak akan seperti ini. Namun di bawah krisis pemusnahan ras, mereka masih harus menghadapi beberapa hal. Ditambah dengan daya tarik petanya, mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan melakukannya satu demi satu.
Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan lemah, ayo pergi. Melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menyelidikinya, cahaya putih dan yang lainnya juga mengikuti Ye Yuan dan pergi. Siapa sangka kalau Ye Yuan palsu itu benar-benar melihat sekelompok orang yang hendak pergi, dia tidak bisa menahan tawa dinginnya dan berkata, orang-orang itu benar-benar memiliki kulit yang sangat tebal. Prajurit kita berceceran di medan perang dengan darah, tapi kamu tidak menyisihkan 1 sen pun, hehehe. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a